bangun ruang sisi lengkung. Ya, ini berhubungan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah materi mengenai lingkaran. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi lingkaran? Yang pertama adalah yaitu kita harus memahami konsep lingkaran, ya. Konsep lingkaran. Secara definisi apa sih lingkaran itu? Kemudian yang kedua, kita memahami unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur yang ada di lingkaran itu apa saja, ya. Yang ketiga adalah menentukan unsur-unsur dari suatu lingkaran. Ya, menentukan unsur-unsurnya kalau misalkan seperti bangun datar itu unsur-unsurnya misalkan ada panjang, ada lebar, kemudian ada sisi-sisinya, ya. Nah, sekarang di dalam lingkaran itu apa saja? Ini yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai dulu mengenai pengenalan terhadap lingkaran. Apa itu lingkaran? Secara definisi, lingkaran adalah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkaran ke setiap tepinya sama. Jadi kalau misalkan ada kurva tertutup berarti kan dia semuanya ini nyambung nih, semuanya di dalam apa? Ini semuanya terkoneksi, tidak ada terbuka sama sekali. Yang mana jarak dengan titik pusatnya, titik pusat ya berarti yang posisinya di tengah-tengah nih ya, itu jaraknya sama ya. Jadi kalau misalkan di sini ada titik pusatnya adalah titik O, kemudian kita tarik sebuah garis ke sebuah titik tertentu, titik OA ya, atau dari titik O ke titik B ya, atau titik O ke titik C, maka titik jarak antara garis OA dengan garis OB dengan garis OC ini jaraknya semuanya sama ya. Jaraknya adalah sama. Nah, ya, yang mana antara jarak-jarak itu ini nanti disebutnya adalah masuk ke dalam unsur-unsur lingkaran. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh soal yang berkaitan yang ada dalam kehidupan kita berkaitan dengan lingkaran. Contohnya misalkan roda ya. Itu bentuknya adalah sebuah lingkaran keping CD. Kemudian ini apa ini permainan di pasar malam ya. Yang mana ini semuanya adalah contoh daripada yang disebut sebuah lingkaran yang jarak antara titik pusat dengan tepinya ini sama semuanya ya. Misalkan ini jari-jarinya nih, jari-jari roda itu panjangnya sama semuanya ya. Dari ujung roda ini ke peleknya misalkan gitu ya, tepinya misalkan itu pelek, maka itu jari-jarinya adalah sama. Itu disebutnya lingkaran. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa aja unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, sebelum kita bahas unsur-unsur, kita harus lihat dulu gambar sebuah lingkaran. Titik yang ada di tengah di lingkaran itu, misalkan titik O, ini disebutnya adalah titik pusat sebuah lingkaran. Ya, titik O disebutnya adalah titik pusat sebuah lingkaran. Kemudian ada sebuah ruas garis O ke tepi lingkaran, ya, atau O ke, nah, ya, ini ya garis-garis ini A, B, D, OA, OB, OD ini adalah disebutnya jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran itu artinya jarak antara titik pusat ke tepi lingkaran. Dan biasanya jari-jari itu disimbolkan dengan huruf R ya. Jadi jari-jari disimbolkan dengan huruf R. Kemudian unsur-unsur yang lainnya dalam lingkaran adalah apa?
Ya, kita lihat garis-garisnya dulu. Ya. Kemudian AD garis AD garis BC ya. Ini disebutnya adalah tali busur sebuah lingkaran. Tali busur itu artinya yaitu garis yang jarak antara tepi lingkaran dengan tepi lingkaran yang mana tidak melalui pusat lingkaran. Ini bukan ini ya. Ini bukan. Ini salah. Jadi tali busur lingkaran yang mana dia nggak melalui titik pusat. Nanti kalau melalui titik pusat beda lagi namanya. Ya. Namanya kalau melalui titik pusat itu nanti diameter. Ya. Jadi ini adalah disebutnya tali busur sebuah lingkaran. Ya. Kemudian istilah yang lainnya adalah diameter. Diameter itu apa? Dari titik A ke titik B, diameter itu adalah jarak antara tepi lingkaran dengan tepi lingkaran tapi melalui titik pusat. Jadi kalau misalkan di sini, misalkan ini titik P, di sini titik Q, yang penting kalau dia melalui titik pusatnya, maka itu disebutnya adalah diameter, ya. Diameter sebuah lingkaran, ya. Jadi melalui titik pusat, maka disebutnya adalah diameter. Dan diameter itu kalau begitu, kalau A sama B itu diameter, maka bisa dikatakan ini kan jari-jari, ya, OB itu jari-jari, OA itu jari-jari, berarti kalau AB sama dengan diameter itu sama aja dengan 2 kali jari, ya, atau disebutnya 2R, ya, 2 kali jari, ya. Jadi diameter itu sama aja 2 kali jari-jari, seperti itu. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan juga, oh dia jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter, ya. Dari jari itu setengah daripada diameter. Oke. Kemudian kita lanjut lagi, ada yang namanya OE. Apa itu OE? OE itu apotema. Apotema itu apa? Garis yang tegak lurus dengan tali busur. Ini tegak lurus. Sehingga kalau tegak lurus, ini disebutnya, ya, kalau tegak lurus biasanya disimbolkan dengan di sini adalah siku-siku, ya. Jadi kalau tegak lurus simbolnya adalah siku. Jadi garis yang tegak lurus dengan apa? Dengan tali busur. Oke, ini unsur-unsur lingkaran. Kemudian unsur lingkaran yang lainnya adalah, nah, ya, unsur lingkaran yang lainnya adalah yaitu tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah. Nah, sebelum sampai ke tembereng nih ya. Tadi kan ada tali busur nih. AD, BC tali busur. Nah, AD ini namanya busur. Ya. Busur lingkaran. AD atau BC ini sebutnya adalah busur. Nih, garis melengkung ini nih. Ini namanya busur lingkaran. Sama saya andaikan itu kayak panah lah. Panah itu kan terdiri dari busurnya sama talinya. Nah, garis yang melengkung ini namanya busur lingkarannya. Nah, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur sendiri itu, garis lengkung lingkaran ini disebutnya adalah tembereng. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga selain tembereng, ada juga disebutnya adalah juring. Apa itu juring? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh
dua jari-jari, yaitu jari-jari apa? Di sini jari-jari OC dan jari-jari OA. Jadi yang lebih besar nih, kalau busur itu dibatasinya oleh tali busur sama busurnya, garis lengkung tepi lingkaran. Tapi kalau juring itu dibatasi oleh dua jari-jari. Ya, seperti ini. Ini adalah unsur-unsur atau istilah-istilah yang ada di dalam lingkaran. Kemudian ya. Nah, ya. Ini menunjukkan busur AC. Ini busurnya, ya. Garis lengkungnya di sini disimbolkan kayak gini. Busur AC, busur BFC, 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 ya. Busur AD ini, ya. Kemudian busur AD disebutnya adalah sebuah busur lingkaran. Jadi yang melengkung itu disebutnya adalah sebuah busur lingkaran. Oke. Nah, inilah yang disebut unsur-unsur pada sebuah lingkaran. Jadi unsur-unsur pada lingkaran kalian harus tahu. Karena kalau tidak tahu unsur-unsurnya, bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita nggak tahu jari-jari itu apa. Jari-jari itu jarak antara titik pusat dengan tepi lingkaran. Kemudian diameter apa? Itu yang sering kita temui nanti. Diameter itu apa? Diameter itu adalah jarak antara tepi lingkaran dengan tepi lingkaran, tapi melalui titik pusat, ya. Sehingga jarak diameter itu sama aja dengan 2 kali jari-jari. Atau kalau dihubungkan lagi, jari-jari itu sama aja dengan setengah daripada diameter. Tembereng itu apa? Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, ya. Kemudian juring itu apa? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari, ya, dan seterusnya. Ini adalah istilah-istilah atau unsur-unsur yang ada dalam sebuah lingkaran. Yang mana istilah-istilah ini harus difahami karena nanti berkaitan dengan bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam soal-soal yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, sekarang kita lanjut berkaitan dengan mencari keliling sebuah lingkaran. Ya, kalau lingkaran itu kan bangun dimensi 2. Kalau dimensi 2 itu dia punyanya keliling dan luas. Dia tidak punya volume. Ya, dia tidak punya volume. Nah, bagaimana keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu, ya, yang pertama kita lihat simbol ini dulu ya. Jadi udah sampaikan diameter itu jarak antara tepi lingkaran dengan tepi yang lainnya, tapi yang melewati titik pusat, ya, seperti itu. Oke. Lingkaran itu rumusnya adalah 2 pi, ini dibacanya pi ya. Bacanya pi. Ya. 2 pi r. Apa sih pi itu? Pi itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan jari-jarinya, ya, yang mana nantinya pi itu sudah ditentukan nilainya adalah 22/7 atau kalau dalam pecahan ini 22/7 atau kalau dalam desimal nilainya adalah 3,14, ya. Jadi nilai pi ini adalah 22/7 atau 3,14. Lingkaran berarti sama dengan 2 pi r, ya. Atau pi d dari mana ini, Pak? Nah, ini dari kan 2, bisa ditulis gini kan, 2r pi, ya. 2r pi. Nah, 2r itu kan sama aja dengan tadi disampaikan sama aja dengan diameter, ya. Sehingga 2r-nya bisa diganti dengan diameter. Jadi tergantung konteks soalnya.
Kalau soalnya misalnya yang diketahui adalah jari-jari, maka pakai yang di atas. Kalau soalnya misalnya yang diketahui adalah diameter, maka pakai yang di bawah, ya. Jadi tergantung konteks soalnya yang mana. Kalian harus pintar-pintar menggunakan yang mana. Oke, lanjut. Mengenai keliling lingkaran sudah, ya. Pi-nya itu bisa ditulis 3,14 atau 22 per 7. Ini udah ketentuan baku. Kenapa? Karena setiap ada lingkaran, kalau dibandingkan nih kelilingnya dengan jari-jarinya, nanti mengarah ke angka ini, yaitu 3,14. Apapun bentuknya. Apapun bentuk lingkarannya. Artinya mau kecil, mau gede, mau besar, pasti nanti kalau dibagi, dia akan mengarah ke sini. Ya. Oke, lanjut. Setelah keliling, maka kita harus tahu mencari luas lingkaran. Luas lingkaran adalah, ya, yaitu pi r kuadrat, ya, pi r kuadrat, ya, pi r kuadrat, atau sama aja dengan 1/4 pi d kuadrat kalau misalnya soalnya diketahui adalah diameter, ya. Dari mana Pak dapatnya 1/4? Harus diingat lagi, R tadi itu kan jari-jari itu sama aja setengah diameter. Maka dari sini kan bisa ditulis pi, ya, setengah dalam kurung diameter kuadrat. Setengah kuadrat itu 1/4. D kuadrat ya D kuadrat. Seperti itu, ya. Dengan ketentuan pi-nya sama, yaitu pi-nya 3,14 atau 22 per 7. Oke, inilah berkaitan dengan mencari keliling dan juga luas sebuah lingkaran. Sekarang barulah kita ke contoh soal. Ya, karena kalau kita sudah tahu unsur-unsurnya, udah tahu mencari keliling dan luasnya, maka kita harus bisa menyelesaikan permasalahannya dengan menerapkan yang tadi, soal rumus-rumus yang ada di dalam keliling lingkaran ataupun luas lingkaran. Oke, lanjut. Contoh soalnya, misalkan dua buah lingkaran diketahui masing-masing adalah 14 cm dan 20 cm. Yang diketahui diameternya, ya. Kemudian tentukan keliling dan luasnya. Ini soalnya satu, tapi jawabnya ada 4. Kenapa? Kelilingnya yang disuruh cari, ya, ada 4. Jadi maka harus pintar-pintar kita menyatakan dalam bentuk apa soalnya. Seperti itu. Oke, kita mulai kerjakan yang diameternya 14 dulu. Ya. Yang pertama, untuk menjawab soal yang bagian satu dulu, ya, yaitu yang diketahui adalah diameter 14 cm. Berarti kalau diameternya 14, jari-jarinya kan setengahnya, yaitu 7 cm. Ya, yang ditanya adalah apa? Yaitu keliling dan luas lingkaran. Ya, keliling dan luas lingkaran. Maka untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lihat soalnya yang diketahui. Oh, 2/7. Ya Pak, kelilingnya adalah 7 cm. Jari-jarinya adalah 7. Kita cari dulu keliling lingkaran. Keliling lingkaran yaitu 2 pi r. Ya, dilihat
Yang diketahui adalah 7 nih. Maka unsur dari 7 kita gunakan pi-nya tadi kan ada 2. Ya. Kalau kita pakai 22/7 atau kita pakai 3,14. Karena ini ada unsur 7 yang diketahui, kita pakai yang 22/7. 2 kali 22/7, R-nya adalah 7. Ya, sama dengan, ini kan sama aja 7 dibagi 7, habis kan, tinggal 2 kali 22. Maka 2 kali 22 adalah 44 cm. Ini kelilingnya. Kemudian luas lingkarannya gimana? Yaitu pi R kuadrat. Ya, yaitu 22/7 dikali 7 kuadrat. Kalau dilanjutin di sini, luas lingkarannya jadinya 22/7 dikali 7 kuadrat kan 7 kali 7. Gitu ya. Bisa dicoret. 22 kali 7, 7 kali 2, 14. 7 kali 2, 14 tambah 1 tadi, 154 cm per persegi. Oke, dari sini ada pertanyaan? 81? Tidak ada, Pak. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ini waktu soalnya 14. Sekarang kalau misalkan soal yang kedua kan beda yang diketahuinya. Maka disitulah bagaimana kita melihat soal tersebut. 20, diameternya 20. Maka jari-jarinya adalah 10, ya, setengahnya. Yang ditanya sama nih, keliling dan luas lingkaran. Maka untuk mencari keliling lingkaran, rumusnya sama, yaitu 2 pi R, ya, 2 kali. Nah, karena di sini jari-jarinya 10, maka kita biar mudah, kita nggak usah pakai yang 22/7. Kita pakai yang 3,14, ya, kali 10. Ya, seperti itu. Nah, kemudian 2 kali 3,14 berapa? 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. Berarti 6,28. 8 kali 10. Nah, perhatikan. Kalau ada bilangan desimal dikali dengan bilangan puluhan yang belakangnya 0, maka sebenarnya kita tinggal ngilangin 0, komanya digeser, gitu ya. Komanya digeser. Cara cepatnya kan gitu. Maka sama aja dengan 6, ini 0-nya dicoret, maka tanda komanya bergeser satu langkah, karena 0-nya hanya 1, 62,8. Tinggal 1 nih, dikali 1 ya tetap 62,8 cm. Bisa dipahami? Atau kalau misalkan masih bingung dengan cara yang ini, ya udah 6,28 kali 10. Kan gitu kan ya? 6 kali 1, 6. 2 kali 1, 2. 8 kali 1, 8. 6 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. 8 kali 0, 0. Tinggal kita jumlahin nih. 0, 8, 2, 6. Di belakang komanya ada 2 angka. 1, 2. Taruh sini. Jadi sama aja 62,8. Sehingga kalau cara mudahnya adalah ya, kalau ada soal kayak gitu, kita tinggal geser aja ya. Kita tinggal geser bentuknya saja, tanda komanya kita geser, nolnya kita hilangi. Oke, ini keliling.
Kalau luas lingkaran, Pak, sama caranya, yaitu pi R kuadrat. Yaitu kita pakai yang 3,14. 3,14 kuadrat. 3,14 kali 100. Nah, kalau dikali 100 berapa? Ini kita coret, maka dia nolnya dicoret 2 ya. Maka tanda komanya bergeser sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, selanjutnya adalah 314 cm per Oke. Rasa Iman baru masuk, bukannya di unmute. Ya, itu adalah bagaimana caranya mencari keliling dan luas lingkaran. Ada pertanyaan sampai sini? 81? Halo? 81? Apakah ada pertanyaan? Ya. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan ya. Erik ini nama aslinya siapa? Erik. Halo? Erik? Yang ikut Zoom ini Erik nama aslinya siapa? Eko Sabit, Erik. Pak. Siapa? Sabit. Coba Sabit. lihat mukanya, Bit. Saya nggak pernah, kamu setiap di absen nggak pernah ada, pasti belakangan maksudnya, Bit. Coba lihat mukanya, Bit. Hidupin videonya, Bit. Sabit. Mana, Bit? Mana, Bit? Sabit. Mana, Bit? Coba lihat, tadi kan hidupin dulu sebentar. Sabit. Sabit. Dengar, Sabit? Sabit? Itu di unmute kamu itu suaranya. Sabit? Sabit? Dengar suara Bapak nggak? Sabit? Atau Erik? Halo? Sabit? Bisa nyaut nggak, Bit? Kalau nggak bisa nyaut, Bapak keluarin aja dah. Bit? Erika lagi bilang Pak. Apa? Lagi berak, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Yang benar itu. Subhanallah. Oke, nanti Bapak pengen lihat mukanya lagi. Kayak gimana sih orangnya ini. Nanti kalau nggak nyaut lagi, mending Bapak keluarin aja dah. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan gambar bangun datar berikut. Ya, tentukan A. Luas daerah yang diarsir. B. Keliling bangun. Kita lihat. Kalau kita lihat secara sekilas, maka ini bangun datar apa, Pak? Kan gitu ya. Seakan-akan rasa iman. Kenapa keluar masuk rasa iman? Rasa iman kenapa keluar masuk? Sinyalnya jelek, Pak. Oh, sinyalnya jelek, ya udah. Ya, oke, kita lanjut ya ke contoh yang kedua. Kalau kita lihat contoh yang kedua, kalau kita hanya melihat sekilas bentuk bangun datarnya, maka kita lihat contoh itu bukan bentuk lingkaran, tapi ada lingkarannya, tapi ada seperti bukan lingkaran ya, seperti itu. Maka kalau kita hanya lihat sekilas saja, kita akan kesulitan. Maka kita pahami dulu, ini kan sisinya 14 cm. Yang di atas ini juga 14 cm. Berarti ini bentuk
adalah sebuah persegi. Ini awalnya gini nih. Kalau lurus lah ya, ini anggap aja lurus. Ini dengan ini sama. Ini juga sama ya, 14 cm. Seperti itu. Halo? Suara Bapak masih kedengeran nggak nih? Iya. Slide-nya ada kan? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada slide-nya. Nggak ada slide-nya? Hilang. Bentar. Hilang. Ah. Bentar. Tiba-tiba hilang ya. Slide-nya hilang. Walah, kok keluar sendiri nih. Sudah ada ya? Nah. Ada, oke. Gambar ini adalah gambar sebuah persegi. Yang ditanya di sini adalah Resti baru masuk. Yang ditanya di sini adalah sebuah garis yang diarsir ini luasnya berapa. Maka untuk mencari luas yang diarsir adalah, karena di sini ada unsur persegi, ini ada persegi, ada juga lingkaran nih, tapi cuma setengah. Ya, ada lingkaran tapi cuma setengah. Ini setengah lingkaran ini. Terus gini, ya. Ini setengah lingkaran. Maka untuk mencari luas yang diarsir, yaitu untuk soal yang A, luas diarsir, ya, luas yang diarsir adalah luas persegi semuanya dulu, ya, luas persegi dikurang setengah luas lingkaran yang ini nih. Untuk dapetin ini, ya, luas persegi dikurang luas setengah lingkaran, gitu ya. Maka luas perseginya adalah, persegi itu berarti kan sisi kali sisi. Mudah-mudahan masih ingat. Setengah lingkaran berarti setengah kali luas lingkaran. Luas lingkarannya berapa? Pi R kuadrat. Ya. Sisi kali sisi berarti 14 kali 14. Wes kok sama dengan, Bapak hapus dulu. Ini bukan sama dengan ya, tapi dikurang setengah, ya. Pi-nya pakai 22/7 atau 3,14, kita lihat. Ini kan setengah lingkaran nih. Nah, yang namanya jari-jari, berarti jarak sini ke sini, itu kan diameternya. Diameternya adalah 14 cm. Maka jari-jarinya setengahnya 7 cm. Ya. Maka karena ada unsur angka 7, kita pakai yang 22/7. Jari-jarinya 7, saya tulis saja langsung. Jadinya 7 kuadrat kan, berarti kan 7 kali 7. Gitu ya. Maka sama dengan 14 kali 14 berapa? Coba. 14 Ata. 14 kali 14 berapa, Ta? 96. Nah, 196. 196. Dikurang. Nah, ini cara ngitungnya gimana? 7 dibagi 7 habis. 22 dibagi 2, 11. Kan itu ya. 11 kali 7, 70 tuh. 71-nya apa? Ya kan dikali 1 tetap nggak berubah. Maka 70 tuh 7. Sama dengan, ya, yaitu berapa? 196 dikurang 77 berarti 120, kok 20, sorry. Bukan. 116 dikurang 7 itu 9. Berarti 109
119 cm persegi. Ya, caranya seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Ya, insya Allah, insya Allah. Iya. Ya, itu adalah, jadi yang dicari adalah hanya luas yang diarsir, berarti ya luas semuanya, yaitu bentuknya persegi, dikurang luas setengah lingkaran. Kemudian, yang berikutnya, dicari keliling bangun. Berarti keliling bangun kan hanya keliling ini doang nih. Ya. Nah, maka untuk mencari keliling bangun yang diarsir, kalian perhatikan bentuk gambarnya. Yang diarsir, keliling bangun yang diarsir, ini kan hanya terdiri dari 3 sisi. Ini, sisi ini, dari yang di atasnya, sama yang di atasnya nih, ya, S. Berarti kan sisi tambah sisi tambah sisi. Kan gitu ya. Nah, ini apa ini? Ini setengah lingkaran. Berarti ditambah setengah keliling lingkaran. Ya. Sisi tambah sisi berarti 14 tambah 14 tambah 14. Setengah kali lingkaran berarti rumusnya tadi apa? Setengah kali 2 pi r. Gitu ya. Dalam itu di sini 14 tambah 14 tambah 14 30. 4 kali 3 12 berarti sama dengan 42 ya, ditambah, nah ini kan jadi 2 kali setengah habis, tinggal pi r, tinggal ini doang, pi-nya itu 22 per 7, r-nya itu 7, r-nya 7, coret-coret, maka tinggal 42 ditambah 22, yaitu 64 cm kelilingnya. Oke, baik, Intum, bisa dipahami 81 ya. Jadi cara kita menyelesaikan sebuah penyelesaian yaitu kita harus menganalisa betul-betul gambarnya kalau memang diketahui ada gambarnya. Tapi kalau misalkan tidak ada gambarnya maka kita cerna benar-benar deskripsi soalnya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal 3. Ya, contoh soal 3. Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm dan 40 cm. Ya, ada seng ukurannya segitu. Seng itu dibuat tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Luas seng yang tidak digunakan adalah, ya, luas seng yang tidak digunakan berarti untuk penyelesaian ini ada seng ukurannya 50 kali 40 ya. Kemudian mau buat tutup kaleng si Ata. Tutup kaleng kalau ini bulat ya. Yang mana jari-jarinya udah ditentuin. Jari-jarinya adalah 20. Nah, kalau ini udah dipakai, seng ini udah dibikin buat ini, sisanya yang nggak kepake berapa luasnya. Ya. Maka untuk menyelesaikan soal ini, ya, untuk menyelesaikan soal ini berarti caranya adalah luas seng yang tidak terpakai ya atau tidak digunakan itu sama aja dengan luas seng
dikurang luas yang dipakai. Dipakai buat apa? Buat lingkaran. Dikurang luas lingkaran. Ya. Luas seng itu bentuknya persi panjang, berarti panjang kali lebar. Yaitu panjang kali lebar. Dikurang luas lingkaran. Pi R kuadrat. Ya. Panjang kali lebarnya adalah 50 kali 40. 50 kali 40. Pi-nya, karena di sini jari-jarinya 20, ya ada 00-nya kayak gini, maka kita gunakan yang 3,14. 3,14 kali 20 kuadrat. Ya. 50 kali 40, 5 kali 4 itu 20. Berarti ditambahin nolnya ada 2. Berarti jadinya 2000. Ya. 3,14 dikali 20 kuadrat itu adalah 400. Ya. Maka sama dengan 2000 dikurang 3,14 kali 400. Ya, nolnya kita coret, maka ininya bergeser 2 kali. Nolnya kita coret 2. Maka sama aja 314 kali 4. Ya. 314 kali 4 sama dengan 16. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. 3 kali 4, 12. 12 tambah 1, 13. Ya. 1356. Maka sama dengan 2000 dikurang 1356. Maka berapa hasil akhirnya? 2000 dikurang 1356 sama dengan 644 cm persegi. Kok 600? 4 kali 4, 16. 4 kali 1. Oh ya, sorry kok. 4 kali 1 ini 200 ya. 1200. 2000 dikurang 1256 jadinya adalah 740 ya sentimeter persegi. Seperti itu ya. Jadi cara penyelesaiannya adalah seperti itu. Ada pertanyaan? 81? Si Erik tadi mana Erik? Bapak pengen tahu orangnya Erik? Erik ada Erik? Sabit? Sabit? Mana Sabit? Masih ada nggak Sabit? Di Zoom meeting ini? Sabit atau Erik? Halo? Sabit atau Erik masih ada nggak? Oh, sudah tidak ada, sudah keluar Sabit. Ya, udah keluar ya. Oke, nanti spesial Sabit. Nanti Bapak akan bikin surat panggilan ke orang tuanya, ya. Harus nemuin Bapak kalau mau naik kelas. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Kelas 81 pada kesempatan kali ini. Bapak hargai yang sudah hadir semuanya pada hari ini.
yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, menurut absen hari ini yang hadir adalah Faik, ada Faik. Faik. Faik, mana orangnya? Coba lihat. Mana mukanya fullin dong, Faik. Oh, ya, bisa-bisa jangan telat lagi, Faik ya. Ya, Pak. Ya. Sabit doang nih yang bikin masalah nih sama Bapak nih ya. Tadi dipanggil nggak nyaut, alasannya katanya di WC. Sekarang tiba-tiba menghilang. Senin Bapak bikin surat suruh ke sekolah. Oke, maunya apa? Maunya gitu aja. Oke, yang sudah hadir ada 23 siswa ya dari 25 siswa. Yang nggak ada itu Arya Raffi Rabbani ada nggak? Nggak masuk ya? Arya Raffi Rabbani. Oke, tidak ada. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Bapak akhiri kegiatan KB hari ini karena ini hari Jumat, persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat. Hari ini apakah ada tugas, Pak? Tidak ada. Silakan lanjutkan belajar-belajar bukunya ya. Buka-buka tugas LKS ya. Berlatih soal. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.